Bisa semua? Tidak? Ada yang nggak bisa? Ada yang nggak bisa? Saya nggak maksa ya, bagi yang bisa. Bagi yang tidak bisa nggak apa-apa. Bisa tidak? Lu dia bisa langsung masuk nggak? Untuk Sabtu bisa atau tidak? Jam kemarin sudah saya sebutkan, mungkin jam 7 atau jam 8. Jam 7 lah ya. Ada kelas kalian? Nggak ada ya. Berarti ya tadi kita lanjut aja dulu ya. T2 min M2A min F plus F cos theta. Nah, satu ulang lagi ya di sini ya. N2 sama dengan W2 min F sin theta. T1 tadi sama dengan M1A plus W1. Nah, kalau kita lihat gambarnya tadi, kita lihat gambarnya, uh, lihat gambarnya. Oke, ini ada gaya data, ini tarik ya, F cos theta, ini F sin theta, ini F sin theta, ini W2, ini N, ini W1 ke arah sini, ini F, yang penting ke sini ya, ini T, T1, T2. Nah, untuk torsinya kita lihat di sini, nah atas ini. Nah, berarti rotasi, kalau rotasi adalah sigma tau I alfa. Nah, taunya mana? T yang mana kurang? T1 atau T2? Yang mana minus? T1 atau T2? Yang mana minus? Lihat ya, arahnya ke sini ya. Berarti dia naik ke atas ya. T1 atau T2? Yang minus T1 atau T2? Ada. Ini ya. Kan kalau kita ambil di sini ya. Lihat kalau dia searah seperti ini, dia positif. Lihat ya, dia searah kan? Searah kan dia? Dia searah kan? Ambil yang ini. Searah kan? Yang T2 searah. Berarti yang berlawanan arah adalah T1. T1 kan harusnya ke atas, positif. Nah, dia ke bawah. Berarti dia negatif. Jadi T2 dikurang T1 kali R. Habis itu I-nya bakal M besar. R kuadrat dikali A per R. Coret-coret. Coret. Ya. Jadi T2 T1 KMA. Udah. Tinggal masukin aja persamaan. Jadi persamaannya tinggal kita masukin persamaannya. Jadi dia seperti ini. T2-nya berapa? T2-nya adalah min M2 kurang F ditambah F cos theta ya. Terus itu dikurang dalam kurung T1 M1A ditambah W1 sama dengan KMA min M2
min F plus F cos theta dikurang M1A ditambah W1 dikurang W1 dikurang W1 sama dengan KMA. Oke. Oke. Baru nanti F-nya kita pecah aja. M2 min F-nya adalah mu dikali F ya, plus F cos theta min M1A W1 KMA. Oke. Kita pindahkan aja yang ada ini M1, M2A ya. M2A. Nah, tadi. M2A. Bukan cuma M1 ya. M2A. Nah, habis itu gimana? Yang M sama M kita pecah. Kita pindahkan A-nya situ semua. Nanti mu N. F cos theta. Min W1 sama dengan KMA ditambah M1A ditambah M2A. Oke, kayak gini udah enak ya. Mu N, N-nya kita pakai yang ini. N-nya adalah mu, N-nya W2 dikurang F sin theta ya, ditambah F cos theta dikurang W1 sama dengan A KM ditambah M1 ditambah M2. Berarti A sama dengan min mu W2 min F sin theta ditambah F cos theta ditambah F cos theta min W1 per KM ditambah M1 ditambah M2. Seperti ini aja udah benar jawabannya. Oke, ada yang punya jawaban sama seperti saya? Ada yang punya jawaban yang sama? Sama tidak? Sama tidak? Sama ya? Ada pertanyaan? Ini bisa kalian sederhanakan lagi ya. Bisa kalian coba-coba lagi. Ini keluarkan lagi bisa. Oke, ada lagi pertanyaan? Sampai sini serah hapus ya. Udah catat? Udah? Udah nyatat? Lu diem? Udah nyatat? Yuk, bingung yang bagian mana? Ada yang dibingungkan? Atau ada pertanyaan tentang ini? Silakan. Ada tidak? Kalau nggak ada, tutup. Lanjut lagi ke Oke, lanjut. Kesetimbangan partikel dan benda tegar. Ya. Ini udah semua ya pasti ya. Kesetimbangan partikel dan benda tegar. Kasus gaya-gaya pada kesetimbangan statis partikel. Ya. Ini kalau misalnya kita ketemu seperti ini, rumusnya adalah F1 terhadap Q1. Ini Q1 ya. F2 terhadap Q2, F3 terhadap Q3. Itu F1 sin Q1, F2 sin Q2, F3 sin Q3. Artinya kesetimbangan adalah semua gaya atau semua itu yang kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 atau sigma F X sama dengan 0 atau sigma tau sama dengan 0.
Jadi kesetimbangan statis jika benda dalam keadaan diam atau resultan gaya pada benda sama dengan 0 serta torsi terhadap titik sembarang yang dipilih sebagai poros sama dengan 0. Artinya apa? Artinya pada saat kita bilang benda itu setimbang, kita bisa menganggap sigma F atau sigma tau-nya 0. Ya. Jadi kalian baca sendiri, kita langsung masuk ke contoh-contoh kesetimbangan. Nah, contohnya seperti ini. Tadi, pakai yang ini. Seperti ini. NB, W, QW, N, sin QNA, itu NB, sin QNB. Sama rumusnya ya. Sama ya rumusnya ya. Seperti ini contoh kesetimbangan. Jadi kesetimbangan itu adalah semua benda, ulang lagi, semua benda dalam keadaan setimbang. Artinya tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Itu hampir sama kayak hukum 1 Newton. Mengatakan bahwa jika tidak ada benda yang mempengaruhi atau gaya eksternal yang mempengaruhi suatu benda, maka benda akan tetap diam ya, atau tetap bergerak ya. Nah, nol ini artinya apa? Jika kita jumlahkan semuanya, bendanya akan setimbang ya, nol. Tidak ada hasil ya. Kalau ada hasil sih nggak ada gayanya. Nah, ini contoh kedua. Jika ada bentuk seperti ini, dikatakan benda tersebut mengalami kesetimbangan. Ya, di sini ada namanya translasi dan rotasi juga sama ya. Nah, disuruh mencari, misalnya carilah nilai T-nya. Carilah nilai T-nya. Cara cari nilai T-nya pakai seperti ini. Nah, jika kalian ketemu soal seperti ini kan contoh penerapannya. Terus soal penerapan seperti ini TY, kita bikin gambarnya dulu. Awalnya dia cuma seperti ini. Awalnya dia gambarnya cuma seperti ini. Awalnya gambar seperti ini. Ada tongkat, ada batang homogen, ini batang ya. Nah, ini ada B, ini ada beban, ya. Nah, di sini ada tali yang menggantung. Ini ada T, ini ada T, ini ada engselnya di sini. Kita bikin pusatnya di sini. Nah, habis itu kayak gini dia jatuhnya. Nah, kalau kita bikin seperti ini, kita harus menggambarkan gaya terlebih dahulu. Gaya apa aja yang bekerja, otomatis di sini ada gaya berat. Ini kita bisa pakai ke momennya ya. Nah, habis itu kita bisa pakai ini juga. Di sini kan ada dua ya. Nah, TY sama dengan TX bawahnya. Kita itu di sini bentuknya misalnya kasar. Kasar misalnya. Di sini ada gaya ke atas, gaya ke kanan. Ini ada gaya gesek eksternal, ada Y, gaya gesek terhadap X. Cuma karena kita memilih porosnya itu di A, ya, porosnya itu di A, yang berarti bahwa apa? Jadi kita tuh di sini pintar-pintar memilih poros ya. Pintar-pintar memilih poros. Jika kita menganggap porosnya itu di A, otomatis kita tidak memperhitungkan gaya geseknya di sini. Kita hanya memperhitungkan di sebelah sini aja terhadap poros. Karena kalau kita menghitungnya poros di sini hasilnya tetap nol kan untuk di rotasinya. Untuk kita menghitung rotasinya, kan ini agak banyak nih kalau kita hitung satu-satu ya. Nah, makanya kita anggap pilih salah satu porosnya, kita anggap nol. Contohnya di A ini, kita anggap nol aja yang di A ini. Karena dia terlalu banyak ya, FX, ada gaya geseknya. Jadi, keseimbangan rotasi di poros di A. Otomatis yang ada adalah cuma ini aja. Ini, kalau ini poros berarti cuma ada ini, ya, sama ini. Nah, cuma ini hasilnya apa? TX-nya berapa? TX-nya kalau dirotasikan terhadap TX ini hasilnya 0. Karena dia sejajar dengan sumbu rotasi atau sumbu pusat. Maka TX-nya 0. Gak ada TX. Jadi cuma ada TY. Ini 2, 3. Ini aja. Makanya TY, ya, TY itulah sin theta ya. T sin theta dihitung dari pusat ke L. Ingat ya, sigma tau
sigma tau, waktu kita belajar momen gaya sama dengan 0, berarti apa? F dikali R. Ya. F-nya apa? F-nya adalah T ini. R-nya apa? R-nya itu adalah jarak dari sumbu ke gayanya atau yang kita tuju. Kan kita hitung ini ya, T ini ya. Nah, T ini berarti dia ke sumbu dari sini ke sini. Dari sini ke sini apa? Berarti dia dikalikan dengan R. R-nya berapa? LAB. LAB dari ujung ke sini. Berarti dikalikan dengan dari pusat ke sini ya. Dihitung dari pusat ya. Selalu dihitung dari pusat. Oke. Nah, dapatlah T sit Q dikalikan dengan LAB. Ini positif. Kenapa positif? Lihat. Garisnya kemana? Garisnya kemana? Garisnya kemana? T-nya. Ke sini kan? Dia mau menuju ke pusat, dia harus putar seperti ini. Nah, supaya ke pusat, dia putarnya ke kiri kan? Nah, berarti ini searah atau berlawanan arah? Searah atau berlawanan arah? Searah atau berlawanan? Searah atau berlawanan? Lo T-nya searah atau berlawanan? Dia kan menuju ke pusat. Otomatis dia searah atau berlawanan? Ini kok diam ya? Ini masih di kelas ya? Atau pada kemana nih? Ini suara ser nggak masuk atau gimana? Berlawanan. Oke, bener ya. Berlawanan. Gini ya. Berlawanan arah jarum jam. Kok searah? TY ini. Kamu muternya gini dia. Sejak kapan gini muternya searah? Itu berlawanan jarum jam. Kok searah tuh gini. Nah, ini searah namanya. Ini namanya searah. Kalau gini, berlawanan. Ya, karena dia berlawanan, maka dia positif di sini. Ini ya, TY ini ya. Saya maksud, makanya kan positif ini kan kosong ya. Oke, makanya positif. Nah, kedua lagi, yang ada apa? Ini, kita menjumlahkan semua momen gaya yang terjadi ya. Nah, ini kan ada lengan gaya, ini ada gayanya ya. Nah, di sini juga kita hitung WB-nya. Karena kan yang kita anggap 0 ini kan, ini sama ini. Berarti ada ini sama ini. WB-nya, WB aja kan, dikalikan dengan L apa? WB ini ya. WB dikalikan dengan setengah AB. Karena kan dari sini ke sini. WB kalikan dengan setengah LAB. Dihitung dari pusat ke titiknya yang 7. Nah, kalau kayak gini, dia muter searah atau berlawanan? WB-nya searah atau berlawanan? Searah atau berlawanan? WB-nya searah atau berlawanan? Dia gini muternya ke pusat ini. Arah. Pasti bingung ya kalian ya, searah sama berlawanan ya. Nah, searah makanya hasilnya minus di sini. Dan seterusnya seperti itu. Di nol kan. Nah, habis itu kita hitung gaya geseknya. Gaya geseknya ada gaya gesek terhadap X, ada gesek terhadap Y. Nah, terhadap kita hitung yang translasi. Nah, keseimbangan translasinya. Satu-satu masukin. Translasi sumbu Y juga kita hitung. Dapatlah kalau X kan Fx dikurang Tx. Kan? Arahnya berlawanan kan. Jadi Fx sama dengan min T cos theta. Ini juga Y. Nah, Fy kan Ty, searah sama Ty, tapi berlawanan arah sama Wp sama W2, W biasa. Ini dimasukin. Jadi suatu persamaan. Cari translasi sama rotasinya. Jadi nanti kamu dapatkan T-nya nanti hasil akhirnya. Ya. Sampai sini paham nggak?
Nanti Sabtu kita coba ulangi lagi ya. Sebisa mungkin kalian join ya Sabtu ya. Saya akan membahas lebih dalam lagi. Iya, fx-nya itu, fy itu dia gesek. Kan dia gesek ada dua tuh, arah x sama arah y. Jam 7 ya. Oke. Ya, Sabtu jam 7. Sebisa mungkin ya. Oke, sekian dari Sar dulu. Ini mau waktunya mau Jumatan juga ya, bagi yang Muslim juga. Oke. Saya akhiri sampai sini ya. Nanti kita akan lanjut lagi ya di pertemuan Sabtu ya. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye. Thank you, Kak. Yuk. Yuk.